Pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal-hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitor pilot paling lambat pada hari berikutnya. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV bersama saya WS Arta. Di program acara Bicara Cerdas Pasti Ada Solusi. Masih pada pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan. Part 20 Bab 3. Penundaan kewajiban pembayaran utang bagian ke-1. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya. Pasal 230 ayat 1. Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan, kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat 6 belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian. Pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal-hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitor pilot paling lambat pada hari berikutnya. Ayat 2. Pengurus wajib mengumumkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan pasal 226. Pasal 231 ayat 1. Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, atau B. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Ayat 2. Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor. Pasal 232 ayat 1. Panitia pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang. 2. A. Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya. B. Kutipan putusan pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya. C. Nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat. D. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan. Dan E. Pengakhiran perdamaian. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ayat 3 dari pasal 232. Panitera pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk dapat melihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Pasal 233 ayat 1. Apabila diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata. Ayat 2. Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, berlaku ketentuan hukum acara perdata. Ayat 3. Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga saudara menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari debitor dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian. Pasal 234 ayat 1. Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat 2 harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
debitor dan kreditor. Ayat 2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor. Dan B. Terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tugas tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Ayat 5. Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor. Pasal 235 Ayat 1. Terhadap putusan penundaan kewajiban, pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Ayat 2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud pada pasal 226. Pasal 236 Ayat 1. Apabila diangkat lebih dari satu pengurus untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah pengurus. Ayat 2. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. Ayat 3. Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus setelah memanggil dan mendengar pengurus dan mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan 2. A. Usul hakim pengawas. B. Permohonan kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang hadir dalam rapat kreditor. C. Permohonan pengurus sendiri atau D. Permohonan pengurus lainnya jika ada. Pasal 237 Ayat 1. Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, pengadilan dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditor. Ayat 2. Hakim pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berdasarkan 2. A. Prakarsa hakim pengawas. B. Permintaan pengurus. Atau C. Permintaan satu atau lebih kreditor. Pasal 238 Ayat 1. Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. 2. Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan langkah tentang keadaan harta debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitor untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor. Dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi ketentuan kreditor. Ayat 3. Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disediakan oleh ahli tersebut di kepanitraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut dipungut biaya. Ayat 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 3 berlaku mutatis mutandis bagi para ahli. Pasal 239 ayat 1. Setiap 3 bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitor. Dan laporan tersebut harus disediakan pula di kepanitraan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 238 ayat 3. Ayat 2. Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang oleh hakim pengawas. Pasal 240
40 ayat 1. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Ayat 2. Jika debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Ayat 3. Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor. Ayat 4. Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor. Ayat 5. Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 4, perlu diberikan anggunan, debitor dapat membebani hartanya dengan gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan hakim pengawas. Ayat 6. Pembebanan harta debitor dengan gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang. Demikian yang dapat kami sampaikan di part 20 bab 3. Sampai ketemu lagi di part 21. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia, diberkatilah selalu. Terima kasih. Pasti ada solusi.